Saudara, kita belajar dari yang namanya Nabi Nuh. Ya, saudara udah tahu ya ceritanya, ya. Mungkin sebagian kita yang ikut Sunday School masih ingat lagunya, ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam arca. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sudah tahu, saya yakin percaya, ya. Tapi saya mau belajar tentang Nuh ini gitu loh. Kenapa sih Nuh ini, kenapa sih, apa istimewanya gitu loh. Nah, pas kebetulan juga kalau saudara yang suka nonton film, seberapa banyak di sini yang suka nonton film bioskop gitu? Kayaknya Nano doang nih. Nano doang ya? Wah, Nano nih ya, paling suka gitu. Saya juga suka banget kalau yang nonton film, bener-bener suka banget gitu. Apalagi kalau aktornya tuh good gitu ya. Ya, ini saya tuh suka sekali dengan aktor yang namanya Russell Crowe ya namanya, Russell Crowe. Suka banget karena 2 film yang dia mainkan, filmnya itu wah bagus sekali gitu loh. Yang pertama Gladiator, ya The Gladiator ya, itu wah saya suka sekali filmnya. Dan kedua juga Robin Hood, wah keren sekali ya, saya suka sekali dengan aktor ini. Nah, pada tahun I think 2014 kalau saya, dia keluar filmnya ya, bukan The Next. Nah, saudara, kalau saudara bisa melihat dari sini ya, ini filmnya saudara. Seberapa banyak di tempat sini yang udah nonton filmnya? 1, 2, cuma 2 orang. Waduh. Oke, mungkin next time Nano tolong dikopiin ya. Jangan deh, jangan main kopi, itu gak boleh. Ya, alright. Ya kita mau belajar dari Nuh gitu loh. Nah, waktu tahun 2014 itu saya pertama kali kembali ke Indonesia setelah 15 tahun di Amerika, nggak pernah pulang. Baru tahun 2014 itu baru pertama kali pulang ke Indonesia, saudara. Ya, pas waktu itu saya nonton film ini di pesawat. Saya nonton film pesawat ini di pesawat. Ya, saya kalau ya kembali gitu, saya tuh interesting sekali dengan kalau nonton film itu nyari yang film yang bagus gitu. Kalau filmnya bagus pasti saya itu koleksiin, beli Blu-ray-nya, nungguin aja, pokoknya saya pasti beli gitu. Ya. Nah, saya juga pengen sebetulnya beli, tapi jalan ceritanya yang difilmkan sini dengan Alkitab itu nggak sesuai, saudara. Nggak sesuai sama sekali. Ya, oke. Saya mau stop aja dari filmnya itu. Nah, kita mau belajar soal Nuh, Nabi Nuh. Siapakah sih Nabi Nuh gitu loh, ya, right? Yuk, the next. Nah, sebelum saya ini menceritakan soal Nabi Nuh ini, ya, kalau saudara bisa melihat dari Nuh ini, saudara, ya, dari Nuh ini itu bakal silsilahnya yang namanya Tuhan Yesus. Orang bingung sekarang, kok kenapa ya? Kok orang bilang dari Raja Daud dong, ya kan? Bener nggak? Seberapa banyak di tempat sini kalau mendengar tentang Yesus, pasti mendengar nubuatan tentang Yesus itu pasti di Alkitabnya, wah itu pasti di kitab Daniel, oh itu pasti di kitab Hosea, oh itu dikasih di kitab Yesaya, ya. Tetapi enggak, saudara. Saya ini dibukakan oleh firman Tuhan dengan luar biasa. Saya makanya kenapa saya menceritakan tentang nubuatan tentang Yesus dulu sebelum ke Nuh ini, right? Ya, yuk kita lihat Kejadian 3 ayat yang 15. Ya. Dari 2 hari yang lalu kalau nggak salah, Nano nanyain, Sadi perlu nggak ini disiapkan semuanya gitu, karena isi worshipnya kita Alkitab Indonesianya, wah nggak tahu, dibilang nggak ada atau gimana gitu. Oh, jangan khawatir, saya bikinin biar gampang semua, ya. Ini saya copy and paste, berarti nggak ditambahkan, nggak dikurangin, saudara, ya. Oke, yuk kita sama-sama ngeliat.
Ya, aku kata Tuhan, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, saya yakin dan percaya saudara pasti udah pernah mendengar firman Tuhan ini dan baca firman ini. Saya yakin percaya. Amin ya. Ya. Ada yang confused gak sih? Ada yang pusing gak sih? Ini yang engkaunya yang mana? Yang perempuannya mana? Keturunannya yang mana? Keturunannya perempuan yang mana? Ada yang pusing gak? Gak? Gampang kan? Gampang sekali. Bener gampang sekali. Nah, coba kalau saudara perhatikan di sini ya. Mengadakan permusuhan antara engkau itu berarti si iblis, si ular. Amin? Ya. Dan perempuan ini antara keturunanmu, keturunan si ular dan keturunannya, yaitu si perempuan. Keturunannya di sini perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau si ular akan meremukkan tumitnya. Sekarang parah mana saudara kalau dia mungkin dihancurkan? Lebih parah dia mungkin kepalanya atau tumitnya saudara? Kepala dong, bener kan? Ya, baik. Nah, dari sini saudara, ini adalah nubuatan di atas segala nubuatan. Nubuatan yang paling pertama, yang pertama dan pertama. Gak ada yang lain. Ini nubuatan pertama tentang Yesus. Saudara bingung, di mana ada Tuhan Yesusnya ya? Kenapa? Perempuan ya? Oh, oke. Ini Indonesianya, the next ya. Nah ini Inggrisnya lebih gampang saudara. Look. And I will put enmity between thee and the woman. Oke? Ngerti ya? And between thy seed and her seed. That's it sampai sini. Saudara bisa ngerti sekarang? Karena apa? Yang menghasilkan benih itu siapa saudara? Wih, yang benar loh. Laki-laki dong. Yang menghasilkan benih itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang melahirkan. Laki-laki dan perempuan yang melahirkan. Karena perempuan itu menghasilkan telur. Betul? Betul nggak? Tapi kenapa di sini bilang nih? Her seed. Dari sini Kejadian 3 ayat 15 itu Tuhan punya rencana bahwa akan ada yang namanya Yesus yang akan menghancurkan kepala. Right? Tapi si iblis gak tahu saudara. Si iblis gak tahu. Ini kan waktu ceritanya tentang Adam dan Hawa. Amin saudara. Amin. Ya, Adam dan Hawa punya anak namanya Kain dan Habil. Saudara tahu ceritanya. Saya nggak usah mengulangi. By the way, sebentar. Saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Terus sampai besok. Aduh, jangan. Pokoknya gini deh. Pokoknya tim bagian timer kasih tahu ya kalau saya kebablasan. Oke, jangan. Saya jangan mau kebablasan. Oke, ya. Ini Kain dan Habil. Saudara tahu kan ya? Nah, saudara tahu dulu ceritanya. Habil mempersembahkan korban berkenan sama Tuhan, kasih ternak, ya kan? Si Kain, ya, kasih tumbuh-tumbuhan, ya. Saya nggak ketemukan tuh firmannya di mana Kain memberikan yang asal-asalan, nggak ada, enggak loh, nggak ada. Saya yakin juga dia memberikan terbaik, tapi yang berkenan cuma Habel. Amin, saudara. Ya, nah dari sini si Kain nih, si iblis pakai lagi. Adam dan Hawa punya anak kan cuma 2. Wah, sebelum keturunannya dia menginjak ke kepala gue, menghancurkan kepala aku, kata dibilang si iblis. Ya, dia berkata, oke, aku hancurkan dulu. Benar nggak? Makanya si Kain digosok terus. Hai, itu adik kamu kurang ajar. Itu adik kamu. Terus ya, digosok terus. Nggak sekali.
Enggak sekali. Begitu juga iblis. Iblis waktu menggoda si Hawa, dia nggak cuma one time. Oh look, that is wonderful fruit. Oh, enak sekali kayaknya kelihatannya buahnya. Enggak. Every time, every day mungkin. Begitu juga sama. Si Kain, begitu juga dia. Goda terus digoda, sampai akhirnya dia membunuh. Amin. Waktu dia membunuh si Habil, amin saudara. Si iblis, hahaha, andan. Dia nggak bisa ngomongin kepala gue, bener kan? Iya, karena pemikiran dia begitu. Dia nggak tahu yang namanya hersit ini tuh, ya itu karena benihnya dari Tuhan, saudara. Karena penyakit tadi yang saya katakan, karena perempuan itu nggak pernah bisa menghasilkan benih. Itu perempuan itu pasti menghasilkan telur. Benar tak saudara? Jadi nubuatan di atas segala nubuatan dan ya udahlah saya nggak capek. Nubuatan di atas antara nubuatan dan nubuatan lagi dan nubuatan lagi. Ya pokoknya ini yang pertama, the first nubuatan tentang Yesus ini. Karena di firman Tuhan ini, her seed itu yang terjadi. Amin. Oke. Nah, baru ceritanya saya akan melanjutkan dengan Nuh. Ayo, the next. Nah, kalau saudara melihat dari sini, ini ada silsilah, ya, keturunan Nabi Nuh, ya. Ada Henoh, ada Metusalah, ada Lamek, udah gitu, langsung punya anak namanya Nuh. Amin. Saudara yakin dan percaya, setiap nama yang dicantum di firman Tuhan pasti Tuhan punya maksud. Amin. Tetapi yang tercantum juga, kalau cuma disebutnya doang, namanya doang, ya nggak ada ceritanya. Dia pasti nggak ada cerita apa-apa, udah dasir aja. Contohnya siapa? Metusalah. Coba kalau saudara baca firman Tuhan, ya nggak ada, cuma ngasih tahu aja Metusalah melahirkan namanya Lamek. Lamek melahirkan Nuh. Dasir, nggak ada ceritain apa. Tapi Henoh. Next. Nah, inilah luar biasa. Henoh, Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, ya. Ayat 22, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ya. Memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Banyak sekali, tapi yang disebut cuma Metusalah doang. Karena apa? Dari Metusalah bakalan ada yang namanya Lamek. Dari Lamek ada namanya Nuh. Amin. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Oke? Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Wow. Ini Alkitab nyetak 2 kali loh. 2 kali loh. Ini ayat 22, ini 24. 2 times, 2 kali loh. Hidup bergaul dengan Allah. Itulah kuncinya, saudara. Kuncinya gampang, gak ada yang lain. Kalau saudara ingin benar, ya, hidup dekat sama Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Itu kuncinya. Oke? Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu apa? Ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat. Amin, saudara. Betapa indahnya Henoh. Ya, cuma ada 2 orang kan yang diangkat, ya. Saudara tahu kan? Satu Henoh, yang kedua siapa? Elia. Tuh. Wah, cuma di sini para rinter. Masih kata dulu ya. Ya. Berarti suka baca firman Tuhan. Tahu soalnya jawabannya. Amin, saudara. Right? Nah, dari sini the next ya. Nah, saya baru mulai dengan Nuh. Tapi ini juga masih belum Nuh lagi. Kalau saudara baca Alkitab, ya, silakan saudara. Itu pasti ada tulisannya kejahatan manusia atau apa segala macam. Saya lupa perikopnya, saya nggak catat. But anyway, Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Ya, yang pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Oke, next. Maka anak-anak Allah
melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Di sini ada dua loh. Satu, anak-anak Allah. Yang kedua, anak-anak perempuan. Kalau saya mau tanya, ada yang tahu nggak siapa sih anak-anak Allah itu? Dan siapakah sih anak-anak perempuan itu? Mulai pusing? Kalau mulai pusing, berarti saya berhasil. Anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak Tuhan. Good, nggak apa-apa. Meskipun salah, ya. Jawabannya adalah the angel. Itu the angel, ya. Tapi ini the angelnya bukan yang baiknya, saudara. Ini the angelnya yang nggak baiknya. Karena apa? Pada saat yang namanya Lucifer memberontak, dia dijatuhkan sama Tuhan. Amin. Ya, ke bumi, betul? Sepertiga isi surga, sepertiga loh, saudara. Ya, ikut dengan yang namanya Lucifer. Nah inilah disebutnya anak Allah. Karena apa? Tuhan memang menjadikan dia. Kita juga sebutnya anak Allah, tetapi secara rohani, betul? Karena saya kita juga dijadikan gimana gitu. Tapi angel ini memang betul diciptakan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini angel melihat itu bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya. Karena apa, saudara? Kembali tadi dari permusuhan antara manusia itu dengan si iblis. Si iblisnya udah hancur nih. Saya pengen hancurin, tambah hancurin aja terus. Karena apa, saudara? Manusia waktu diciptakan, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menggunakan tangannya, bukan hanya berkata. Ya. Amin. Karena Tuhan waktu menjadikan semuanya itu just only word. Cuma berkata doang. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah. Tapi waktu manusia, dia membuat, saudara, different, beda. Amin, saudara. Ya. Nah, si iblis itu dia kesel banget. Kalau orang bilang tuh, kalau ada film Korea drama tuh ya, judulnya mah, kalau boleh emang sakit hati, atau kalau bahasa Sunda mah gampangnya gini, nyeri hati, sakit hati si iblis tuh. Dia salah sedikit langsung dang, hancur, dijatuhin jadi setan. Benar? Tapi manusia jatuh dalam dosa, terus aja Tuhan memberikan pengampunan. Next. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Wah, masih penting 120, ya kan? Next ya. Dan pada waktu itu orang-orang raksasa, nah atau disebutnya itu Nephilim. Orang-orang raksasa itu ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah, nah itu yang tadi yang saya ceritakan itu, angel itu menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, atau orang-orang yang kenamaan. Ya. Kalau saudara pernah mendengar kata Hercules, siapa yang tahu? Gak juga? Wah, harus tuh, masa sih Hercules aja gak tahu. Oke. Nah, orang kuat kan ya, itu karena Hercules ini adalah anak dari dewa Zeus. Betul. Nah, ya ini ceritanya tuh ngambilnya dari sini, saudara. Mereka ngambilnya ceritanya dari sini. Dewa Zeusnya itu sebetulnya ya itu angel.
menghampiri seorang perempuan manusia dan melahirkan anak yang namanya Hercules. Dia powerful. Dan saudara, saya buktikan lagi. Apa saudara? Saudara tahu? Waktu Daud melawan Goliath, itu orangnya tinggi saudara, gede sekali. Meskipun saya nggak pernah lihat. Ya, kalau di sekolah minggu kan sering sekali tuh dapat kertas, wah apa gambar gitu ya, tuh saya kumpulin dulu waktu sekolah minggu. Iya, kecil, Daudnya paling segininya mungkin. Ya, tingginya luar biasa. Ya, inilah yang terjadi. Oke, next. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dia selalu mikirnya yang gak bener aja, yang jahat mulu gitu loh. Ya. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah mungkin bahasa Indonesia, wah saya nggak begitu apa. Saya senang sekali saya punya Alkitab itu yang apa cukup gede, tebal gitu ya saudara. Itu ada tengah-tengah gitu, Inggrisnya, Indonesianya terus ada Inggrisnya. Karena apa? Saya tuh selalu perbandingan. Dia ngomongnya apa gitu loh. Ngerti nggak? Ya, nextnya, I believe itu udah. Oh, kok saya kira bahasa Inggris. Oke. My bad. Oke, next. Oke. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan kesal sekali. Yang senang siapa? Iblis. Dia bilang, yes, rencana gua berhasil. Ya, yang namanya iblis-iblis kecil, setan-setan kecil itu pengikutnya si Lucifer. Dia menghancurkan, ya, ciptaan yang Tuhan beri kepada kita sebagai manusia. Amin. Next. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke. Dan 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kembali, hidup bergaul dengan Allah. Pepatah berkata apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Engkongnya, engkong, bukan. Great. Ya itulah. Hello. Bergaul, hidup bergaul. Makanya kenapa tadi ada yang namanya Lameh, ada yang namanya Metusalah, tapi nggak diomongin. Cuma ditulis namanya, tapi nggak ada ceritanya. Why? Karena dijamin hidupnya nggak bergaul sama Tuhan. Beda dengan namanya Nuh. Karena apa? Dari Nuh ini Tuhan udah mau punya rencana yang beda. Amin saudara? Right? Oke, next. Nah, kalau saudara bisa melihat tadi yang saya tadi sempat cerita sedikit, 2 Petrus 2 ayat 4 sampai ke 5, ya, dibilang sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Tuhan gak nyayangin. Jadi kalau saudara bertanya, mana yang lebih berharga, manusia atau angel? Manusia. Of course, manusia. Right? Okay? Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba yang waktu itu, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah di atas dunia orang-orang yang fasik. Kalau ini saya percaya ada Inggrisnya. Nextnya, nah ini Inggrisnya nih. Saya nggak tahu lebih
senang aja gitu loh. Saya membandingkan dengan Inggris karena saya dapat sesuatu yang different gitu loh. Dan mungkin seberapa banyak di tempat ini bisa bahasa Mandarin, bisa baca, bisa ngomong juga, saudara. Jangan cuman bisa ngomong doang. Biasanya bisa ngomong tapi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, ada yang bisa? Nggak ada? Oke. Nah, Mandarin lebih parah lagi, lebih dalam lagi artinya, saudara. Ya tentu kalau dibalingin dengan bahasa Ibraninya, of course ya itu originalnya, saudara. Ya, oke. Nah, di sini bilang, for if God separate not the angel that sin, but cast them down to hell and deliver them into chains of the darkness to be reserved unto judgment. Saudara ngerti ya? Pokoknya sama Tuhan dihancurin ya, dilemparin. Sekali berbuat jahat, berbuat dosa langsung, saudara. Gak main-main. Ya. And spare not to the old world, but save Noah, the 8 person. Nah itu, tadi bahasa Indonesianya apa? Ayo balik dulu satu. Ayat kelima. Nih, yang ini. Dengan 7 orang lain. Ya kan? Ya memang sengaja dia aja dari 8. Tapi the next balik lagi Inggrisnya ya, the 8 person, the preacher of the righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Ya. Makanya tadi kenapa saya singgung tentang film tadi, saudara. Ya, Hollywood. Ya, karena di film itu, saudara, ya, ada Noah, ada istrinya, anaknya 3, tapi ceweknya cuma 1, saudara. Saya bingung kenapa gitu loh. Bikin film tuh nggak stick sama the Bible gitu loh. Ya, coba saudara tahu kan The Passion of Christ, benar kan? The Mel Gibson, ya, waktu dia bertobat sama Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai benar-benar hidupnya dia diperbaharui. Dia bukan film, meskipun di film The Passion of Christ kan nggak ada kan ceritanya di Alkitab waktu Tuhan Yesus jatuh, ada nggak? Nggak ada. Tapi waktu di film itu diceritakan waktu Yesus jatuh, wah Maria begitu lari untuk menghampiri yang namanya Yesus. Ya meskipun nggak ada Alkitab, tapi make sense gitu loh. Nah kalau ini kenapa gitu loh? Itu satu dia bilang apa? Yang pertama dia bilang the 8 person, 8 orang. Tadi baru nyanyi Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Jadi berapa? 5. 3 orang mantunya, 8. Right? And the preacher of the righteousness, saya yakin percaya saudara, waktu dia membangun bahtera, ya, dia juga pasti talk about the righteousness, memberitakan kebenaran, saudara. Tapi kalau di film itu, saudara, apa tuh? Golok, saudara. Ya. Makanya kembali, why? Orang dunia mau memikirkan sesuatu, wah biar keren, biar apa? Bukan. Why you don't back to the Bible? Apa yang Tuhan katakan? Amin, saudara. Right? Oke, the nextnya. Nah, ya. Kalau ya tadi makanya saya nanya, ada yang bisa bahasa Mandarin di sini atau apa? Ya. Tadi ada yang nyebut siapa? Cuan. Right? Bener kan? Ya. Ini bahasa Mandarin yang tradisi banget, kuno sekali. Ya. Dia aja menggambarkan ini aja namanya the lordship itu tuh bahtera. Ya. Itu cuan, bener kan? Ya. Itu aja terdiri dari the next-nya ada chow, bener? Pa and kou. Bener? Meskipun I cannot speak Mandarin too. Wabuhay cakui, wabuhay. Saya nggak bisa Mandarin. Kalau saya mau belajar, ya. Dari sini aja Batra udah bilangin ini vessel atau ship. Di sini eat. Ya. Dan ini sebenarnya people harusnya bukan people maut. Benar kan? Kalau ya itu maut harusnya. Tapi diangkat dengan
Ini aja orang berasal dari situ. Saya jadi ingat sekali, saya punya teman anak youth yang kita ajarin waktu itu, dia punya colleague gitu, temennya banyak dari Chinese, dari China, mainland China, datang ke Amerika. Mereka belajar bahasa dulu mungkin, terus mau studi gitu ya. Terus dia nanya cuman, so how, katanya saya bisa nge-preach sama mereka gitu loh. Wow, keren banget sih bilang. Ya. Soalnya kasihan, orang Cina itu banyak banget kayak ini. Sebenarnya kalau dibilangin orang Chinese aja sebenarnya back to the Bible, balik lagi ke Bible lagi. Waktu mereka membuat bahasa, itu juga mereka back to the Bible. Ya. Makanya buku di atas segala buku, di atas segala buku, di atas segala buku. Atau pokoknya mah the top one lah buku, nggak ada lain, segala Alkitab, the Bible, nggak ada yang lain. Mau cari jawaban hidup, ada di Bible. Cari masalah apa, di Bible ada. Sampai ya namanya Bahtera aja itu dipakai buat jadi bahasa juga, di Bible juga ada so. Right? Oke, the next. Nah, dibilang gini, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sam, Ham, and Yafet. Ya, right? Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Di sini cuma bilangnya, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kalau bahasa Inggrisnya, the next. Nah, the earth also was corrupt. Wah, saya suka sekali dengan kata ini, corrupt before God. Tuhan menciptakan manusia pure, Adam dan Hawa pure manusia, saudara. Ya, tapi karena si Hawa jatuh dalam dosa, ya, oke, dia sudah berdosa. Tapi Tuhan mau selamatkan, ciptaannya dia tuh masih selamatkan Kain dan Habil. Amin. Masih ada si Kainnya juga, benar nggak? Tuhan masih selamatkan. Makanya apa? Coba baca firman Tuhan. Dia jaga banget, jangan sampai ada yang mau bunuh yang namanya Kain. Benar, baca firman Tuhan. Jangan sampai ada yang bisa membunuh yang namanya Kain. Karena apa? Tuhan tuh masih menyayangkan ciptaannya. Meskipun udah berdosa, udah jelas berdosa. Benar? Tapi dia mau. Tetapi di waktu diceritakan di sini, the earth also was corrupt before God. Karena apa? Si iblis, wah kayaknya berhasil banget. Oh, angelnya pada kawin sama perempuan manusia. Senang sekali. Udah kerap. Mungkin kalau ditanya sih, iblisnya bilang gini, mana Tuhan, mana? Nggak ada kan? Manusia ciptaan kamu yang masih pure nggak ada. Untung aja yang ada yang namanya Sinu, karena dia berhidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Akibat siapa? Henokh. Seringkali kita nggak berpikir, saya hidup, saya lahir dari keluarga orang tua saya yang Kristen. Mungkin kalau orang bilang, oh you're so lucky, ya memang Tuhan mau tempatkan saya di situ. Mungkin ada beberapa orang lain beda. Bagaimana saudara bisa mengenal yang namanya Yesus? Ya. Begitu juga sama Nuh. Nuh juga kalau nggak ada si Henokh, saudara mungkin juga totally different. Tapi mungkin si Henokh selalu ngomongin terus. You have to hidup gaul sama Tuhan. Hidup gaul sama Tuhan. Hidup benar. Karena cuma dia, saudara. Ya, dari dia. Oke? Yang belum kerap. Cuma dia yang belum kerap. Dia bilang apa? The earth also was corrupt. Semuanya udah corrupt. And the earth was filled with violence. Kekerasan. Oke, next. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup
yang rusak di bumi. Inggrisnya, next. Nah, kembali ngomong lagi saudara. Kalau tadi kan 2 kali hidup bergaul sama Tuhan, bedanya berapa? Pasal 22, ayat 22 tentang Henok sampai 24 kan. Ini sebelah-sebelahan saudara. Baca lagi sini. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. Again, ngomong lagi. Betapa Tuhan tuh pedih, saudara, pedih sekali. Anakku, umatku, manusia yang kuciptakan, itu udah dikurap sama si iblis. Seberapa banyak di tempat ini, oh, it's okay, Kristen is okay, dosa juga is okay. Sama, corrupt tuh. Senin sampai Jumat, nggak tahu, do something yang mungkin nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saturday oke lah, prepare. Apalagi kalau Katolik paling enak banget ya. Sunday datang, baru juga nembak mungkin. Datang itu cuma ngaku dosa doang, that's it. And Sunday datang ke Tuhan, wah gitu. Sampai ada orang bilang, seringkali orang kita, wah, ngangkat tangan. Sampai ngangkat tangannya juga bukan gini, saudara, gini saudara. Liatin cincin gua nih, liatin cincin gua nih, gede bareng. Corrupt. Tuhan tuh udah betul-betul sedih sekali. For all flesh had corrupted his way upon the earth. 2 kali Tuhan ngomong. Makanya Tuhan apa ngomong, aku ingin hancurkan, aku akan hancurkan, aku binasakan. Tetapi Tuhan tuh luar biasa saudara. Dia ada Allah yang luar biasa. Dia kalau memberikan planning saudara, dia gak pernah tuh langsung, oh jadi air bah. Gak mungkin saudara. Tuhan tuh pasti sediain dulu. Mengapa? Kalau saudara tahu, mengapa manusia diciptakan pada hari maksud hari ke-7? Hari ke-7 itu, Bu ya, itu ada hari Sabat ya Bu ya. Jadi manusia itu diciptakan pada hari yang benar atau 6? Iya benar. Kan 6. Ya. Nah, kenapa coba yang terakhir Bu? Kenapa? Karena Tuhan mau pakai umat manusia. Itu satu boleh. Kedua, ada yang lagi menyampaikan? Hah? Untuk mengatur semuanya. Mengatur semuanya, oke. Terus, ada yang lain? Oke. Ya, yang pasti jawabannya apa? Karena Tuhan prepare dulu Tuhan. Hari pertama terang. Ya iya dong, kalau gelap, think about it. Gelap semua. Cek orang Sunda mah hidung gelap. Kalau minggu kemarin saudara dilayani oleh Bapak Willing. No, istrinya. Oh istrinya, oh saya. Ya, kalau istri, ya Pak Willing, ya itu gelap aja gitu. Makanya saya nanya, Pak Willing, sorry ya, saya nanya, bener nggak sih kalau orang ada yang ini katanya orang teka-teki kalau orang buta nyanyi bintang kecil gimana? Ya itu sama jawabannya. Bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Tapi dia kan pernah melihat Pak. Sebelumnya itu tetap pasti ingat tuh ya. Begitu juga gelap. Udah gelap apa? Jadilah cakrawala, jadilah pohon-pohonan, jadilah binatang. Soalnya bayangin kalau saudara, oke lah hari kedua deh Tuhan menceritakan terang udah ada, terus tiba-tiba manusia lah mau makan pakai apa? Nggak mungkin loh. Makanya kenapa Tuhan tuh menciptakan tuh perfect manusia terakhir. Kenapa Tuhan sediain dulu? Ya, Tuhan sediain dulu. Oh ini untuk makanannya sediain, ini burung-burung di udara, ya binatang melata, ya kan. Terus ini tumbuh-tumbuhan, ya. Mungkin bagi orang ada vegetarian di sini, ya. Tuhan sediain, semuanya ada. Itu untuk manusia. Tapi yang Tuhan ciptakan semua ini udah corrupt, udah masih Adam dan Hawa juga udah. Tapi ini lebih parah. Itu cuma 1-2. Ini
Semuanya dibilang. Baik lagi, sorry tadi. And God look upon the earth. Tuhan melihat bumi. And behold, it was corrupt. Tuhan tuh ngelihatnya bumi, bukan Nuh, bukan. Semua seluruh bumi it was corrupt. Cuman yang namanya Nuh itu, makanya dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Oke, next. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, next. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, dan kau harus tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Ya. Right? Suruh bikin petak-petak, ada ruangannya gitu ya. Oke? Saya percaya. The next-nya bahasa Inggrisnya. Make thee an ark of the gopher wood. Room shall thou make in the ark, and shall pitch. Kata-kata pitch atau itu cover it within and without. Luar dan dalam. Oke? With pitch atau aspal. Ya. Atau kalau orang bahasa Indonesia lebih gampang, damar. Tahu damar? Gak tahu juga. Ya aspal lah, pokoknya gampang. Ya yang hitam-hitam yang di jalan ya saudara. Ya itu di jalanan, ya itu. Suruh pakai aspal. Ya. Itu luar dan dalam, saudara. Buat apa, saudara? Buat apa? Biar tidak masuk, betul? Ya. Waktu batra mulai hujan. Oh, mungkin saudara mengalami masalah kiri kanan menghantam batra. Tidak ada satupun yang bisa masuk. Amin, saudara. Karena apa? Tuhan sendiri ya menyuruh ya. Right, next. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Bahasa Inggris. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubit, and the breadth of it 50 cubit, and the height of it is 30 cubit. Ya. Kalau saudara bisa, ya kalau diterjemahkan berapa kubitnya ini dalam mau inch atau feet, ya. Ini batra ini hampir sama dengan Titanic, saudara. Hampir Titanic sama. Tapi apa yang beda, saudara? Dua-duanya juga buatan manusia. Ya, tapi bukan dengan pimpinan Roh Kudus. Bukan pimpinan Roh Kudus. Ya, karena apa? Saudara, kalau boleh bilang, ya. Karena apa? Batra ini is a God idea. Bener? God idea itu Tuhan yang ngomong, kamu bikin batra. Kalau Titanic itu manusia mikir, idenya manusia. Untuk kesombongan, untuk menunjukkan, bagaimana kita ini bisa menjadi terkenal. So dia bilang, kalau saudara tahu filmnya Titanic, siapa yang udah nonton? Ayo dong. Wah, nggak ada juga. Jarang nonton ya. Coba tolong di arrange ya di sini. Kita nonton bersama-sama, yuk kita gitu loh. Ya. Iya. Sudah. Di situ aja waktu itu ada seorang wartawan dibilang, kata dia bilang, ayo bikin sesuatu yang luar biasa sampai keluar di news, kata dia bilang, yang harusnya dijadikan nyampainya kapan, dibikin dipercepat biar ini. Akhirnya tenggelam. Memang benar keluar di news. Keluar. Tapi keluarnya bukan yang tercepat, tapi yang tenggelam. Terbelah dua. Karena apa? Itu God idea. Ya. Saya
saya nggak ngasih belum, maksudnya gini, waktu Tuhan ngasih idea suruh bikin bahtera, saya nggak tahu nih, cuma 8 orang kah yang membuat, saya nggak tahu. Karena firman Tuhan nggak bilang, saudara. Dan meskipun 8 orang, can you imagine? Can you imagine? Itu saya nggak tahu, nggak dibilangin kan, ceritain berapa hari, ya berapa lama, pokoknya baterainya ada. Amin, saudara. Ya. Dan yang lebih parah lagi apa, saudara? Karena Tuhan idenya lebih eksentrik gitu loh. Bikin bahtera di gunung, saudara. Iya, benar. Di mana ada katanya orang, saudara pernah nggak melihat perahu katanya ada di gunung, saudara? Ya pasti ada pantai dong. Ya, ini katanya ada di gunung. It's God idea. Amin, saudara. Right? The next. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Ya. Kalau saudara melihat lagi nih, buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atasnya. Jadi atasnya itu ada kayak tubnya, saudara. Tapi pinggirnya itu ada kaca. Bukan kaca, saudara nggak tahu, mungkin kaca atau apa. Pokoknya ada, bisa kelihatan gitu. Right? Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kembali yang saya bilang, Tuhan itu master plan. Amin. Dia bilang dulu buat bahtera, karena apa? Ini yang akan aku lakukan. Benar nggak? Tuhan nggak pernah ngomong, gua akan ini terus langsung bahtera. Ya, mati semuanya, saudara. Ketahuan semua. Yang jadi penerusnya Tuhan mana? Yang menjadi biji matanya Allah mana? Nggak ada. Karena mati semua. Tapi dia bilang nih, buatlah bahtera. Itu Tuhan ngomong. Saya nggak membuat nggak ngebalikin firmannya, itu ayatnya berurutan. Alright? Next. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anak. Kembali saya bilang 8, saudara ya, 3 mantunya, saudara, bukan 1. Ya, di film, wah luar biasa. Nggak tahu lah idenya dari mana. So itu. Ya. Saya juga suka lagi nonton film. Ada kemarin baru keluar lagi. Pernah ada nonton film judulnya Exodus. Waduh, nggak ada yang lupa. Aduh, Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Ya. Itu cerita soal apa? Jangan nonton film ya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga nonton pas kebetulan, saudara, lagi perjalanannya ke Indonesia. Ya, panjang, saudara, kan itu hampir 24 jam. Ya udahlah, jadi nonton aja gitu. Ya. Di film itu ya sama. Soal cerita tentang Exodus, cerita soal Musa. It's totally different dengan Alkitab, saudara. Makanya saya nggak mau saya beli. Tapi kalau misalkan The Passion of Christ, of course. Nah, next time kalau ke rumah saya cari film, pasti ada Blu-ray-nya. Don't worry, pasti ada. Gitu loh. Iya, beneran. Tapi kalau mau saya pengen nonton nggak ada. Karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi bilang apa? Anak-anaknya dan mantunya dan istrinya 8 orang. Amin, saudara. Tuhan janji. Next. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya. Baik. Next. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Amin, saudara. Ya. Siapa yang suka anjing di tempat sini? Banyak ya.
Coba kalau saya nanya, berapa apa sih breed itu bahasa Indonesianya? Golongan anjing tuh apa jenisnya ya? Jenisnya. Anybody yang tahu nggak ada berapa jenis sih anjing? Banyak sekali ya, Amin. Banyak sekali kan. Wah, kalau orang-orang sekolah, ya sebutkan satu, cowok, wah ya wah udah, chihuahua, wah udah banyak banget. Tapi saudara yakin percaya, ya, sebegitu banyaknya ras anjing yang ada di dunia sekarang ini, itu asalnya dari yang si Noah ini, amin. Cuma sepasang, ya, benar nggak? Tiap jenis satu pasang. Iya. Kalau saudara melihat, oh kenapa sih orang Indonesia kayak begini, kok orang Korea kayak begini, orang ini, ya awalnya mah tetap aja dari sini. Next. Nah, tadi soal binatang, ya, gimana binatang? Dia bilang dia akan datang ke Bahtera, datang. Ya Tuhan yang nyuruh, bukan. Ayo, enggak ada yang kayak gituan, saudara. Pokoknya Tuhan atur semuanya, datang semua, saudara. Ya, Tuhan luar biasa, amin, saudara. Ada dua hal dari binatangnya sampai sekarang ini, ya, para ahli masih belum bisa dapat terpecahkan, yaitu, anybody, jangan dipencet dulu, anybody, ada yang tahu nggak? Ada dua hal soal binatang sampai detik ini nggak bisa dipecahkan. Oke, next. Migratory instinct atau naluri imigrasi. Ya, contohnya apa? Painted lady, butterfly, kupu-kupu. Ya, itu saudara kalau waktu lagi musim dingin, saudara, di Eropa, ya, mereka itu terbang ribuan kilo ke Afrika, saudara. Sampai dia diam di satu tempat. Makanya orang-orang langsung bisa ambil fotonya, ambil jenisnya, terus dikeringin, ya, buat koleksi semuanya gitu. Dan sesudah itu berapa bulan kemudian, ya, mereka kembali ke asalnya. Yang kembali itu bukan yang itu, yang waktu pergi, yang pergi mati. Tapi ini yang kembali itu anak-anaknya, saudara. Nah pertanyaannya, how they knows? Dia bilang balik ke tempatnya, asalnya. Tahu dari mana? Apa punya otak untuk pikir, oh GPS-nya mana ya? Turn on the GPS first. Enggak. Kalau orang bilang, oh itu Mother Nature. Bukan Mother Nature, saudara. Itu Father God, ya Allah yang luar biasa. Amin. Sampai saat ini, itu ilmu gak bisa terpecahkan. Dapat dari mana sih? Kok lewatnya harus lewat sini? Kuasa Tuhan. Amin, saudara. Gak bisa, ilmu gak bisa. Yang kedua, aerodinamis, ya. Itu bumblebee. Saudara tahu bumblebee kan? Ya, lebah yang endut. Ya, oke. Itu saudara bumblebee, ya. Kalau menurut ilmu aerodinamik atau penerbangan, saudara, harusnya nggak bisa terbang, saudara. Kenapa? Karena sayapnya itu terlalu small daripada badannya. Iya. Saya ini, ya puji Tuhan sih, saya mau ucap syukur aja terus sama Tuhan. Ya berapa minggu yang lalu gitu, sempat gembala di sini, Pastor Sam masuk main ke rumah saya. Waktu itu lagi ngerjain sesuatu, wih lebah coy, lebah ada di dalam rumah. Wih, kasih kalau saya sih udah biasa gitu ya. Kasih ada di mana? Gak ada di situ, saya jauh, dia udah ginian. Jauh itu di situ, benar nih, benar. Saya ketakutan, benar. Karena botak. Oh enggak juga. Lumayan saudara kalau kecus gitu loh, saudara. Lumayan beneran. Nah sampai akhirnya saya, waduh ini bagaimana caranya nih? Saya ke Home Depot. Oh saya mau beli obat untuk membunuh
B. Terus si orang itu bilang, say it again? You wanna kill B? Do you wanna go to jail? Oh, emang kenapa? Oh, saya baru tahu saudara. Nggak boleh bunuh B. Anybody yang tahu nggak di sini? Satu, untungnya saya ngomong nih ya. Ingat ya, jadi kalau ada B, salam aja, Charles gitu ya. Seriusan saudara, nggak boleh sini. Beneran. Yang boleh tuh Hornet sama ada satu lagi ya, Wasp. Betul. Itu boleh. Tapi B nggak boleh. Oh really? Saya bilang, jadi gimana dong? Rumah gue? I don't care lah. Saya bilang, dalam Tuhan Yesus, puji Tuhannya apa tahu saudara? Itu dari etik saudara. Ya, rumah saya ada, di sini nggak ada. Apa yang namanya? Lampu yang, what is it called? Lampu yang dari ceiling itu, ya? Yang nempel dari situ, saudara? Itu mulai recess lighting ya? Bukan recess lighting yang ini tuh, ya pokoknya gitulah. Mulai satu, saya kira tuh itu lalat saudara, saya tepak aja tepuk. Loh, kok ini? Di hari pertama saya sudah berhasil membunuh 60 biji. Banyak banget ya. Wah, istri saya langsung takut saudara. Bibi dapat dari mana itu? Iya ini dari situ. Oh iya benar. Ya udah panggil. Wah panggil. Ya insek. Ya pokoknya itulah. Saya nggak tahu namanya. Pokoknya untuk musir. Tapi waktu dia datang itu hari Jumat. Kejadiannya itu hari Selasa. So can you imagine? Selasa, Rabu, Kamis. Saya cuma lihat di atas aja terus. Ada nggak? Ya. Dia seneng yang hangat-hangat saudara. Waktu dia turn on, baru bunyi gitu saudara. Ya. Hari kedua dapat 60 lagi. Hari ketiga 40. Waduh Tuhan, saya bilang ini gimana nih? Pada hari Jumat datang si petugasnya, dari mana? Ini kita bilang dari etik. Jadi dia naik ke atas, yang ngeliat gitu. Dia aja udah ketakutan, udah pakai topeng, topinya, udah pakai apa segala macam. Be safe, dia bilang, man, if you wanna pray first before you go, I'm okay. Oh, okay, let's go pray together. Pas orangnya orang hitam, orang anak Tuhan juga, let's pray together. Dia kira doa Tuhan, moga-moga nggak ada apa-apa lah saya. Ini, waktu dia buka atik, naik ke atas, you have wonderful insulation system. Insulation apa? Ada, saya lupa. Nah ini maklum lah. Saya ini, ini orang Sunda, nggak bisa ngomong Inggris tuh. Lidahnya belum, gitu loh, gitu loh. Jadi insulated ya kalau yang pokoknya yang busa-busa gitulah, pokoknya gitu loh. Jadi waktu dia naik, wow, it's wonderful. Karena bilang, I know wonderful. Just, ya lu pergi lah gitu, ambil itunya gitu loh. Waktu dia ngeliat, there's nothing in here. Oh, hallelujah. Nggak ada, dia bilang, I saw just only 2 B. If I kill them, I will gonna be charge you. Oh no worry. Only 2, just get out, no worry. Ya udah dia keluar lagi, dia bilang, okay my brother, everything okay. Just only 2, just keep it, okay? Okay. Saya mengucap syukur sama Tuhan, nggak ada apa-apa. Ya pokoknya saya berhasil membunuh, tapi saya juga nggak bilang-bilang sama mereka. Ya, between you guys and me. Jadi kalau ada yang keluar dari sini, Los Adi, ya membunuh B, saya tahu dari sini, nggak ada lain. Ya, oke, right? Itu nggak bisa terbang, saudara. B itu nggak bisa terbang, badannya gede banget, wingnya itu kecil. Ya, itu nggak bisa terbang. Tapi kenapa dia bisa terbang? Karena Allah Bapa yang berkata terbang, saudara. Amin. Sampai saat nggak bisa. Next. Dan engkau kepada Nuh, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya, mereka itu ya berarti anak-anaknya dan mantunya. Lalu, nah ini aku sangat besar nih. Aduh, saya senang sekali dengar ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu apa? Exactly.
nggak ditambahin, nggak dikurangin. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin, saudara. Waktu dia dapat idenya Tuhan untuk bikin bahtera, dia bikin semuanya, nggak ngomong yang benar Tuhan bikin bahtera ini di bumi Tuhan. Orang lain mungkin gila kali ini. Ya, oke. Tapi di sini apa namanya? Lalu Nuh melakukan semuanya itu exact atau tepat. Ya. Soalnya bagaimana kita bisa mengerti pikiran Tuhan? Manusia kecil, saudara, debu. Otak kita yang ya cuma segini. Ya. Mana bisa mengerti pikiran Tuhan? Amin. Makanya kita sebelum baca firman Tuhan minta hikmat sama Tuhan. Amin. Karena apa? Firman Tuhan itu bukan diterima sama otak, saudara. Mau sampai otak kuda aja nggak bisa. Udah otak juga nggak bisa juga. Beneran nggak bisa. Firman Tuhan itu harus diterima dalam hati. Ya Tuhan, ya siapa aja pokoknya kalau Tuhan ngomong gitu, ya udah kerjakan tepat, lakukan dengan tepat. Amin, saudara. Itu yang Tuhan mau. Next. Nah, ini saudara bisa melihat nih. Oh, ada gajah, jerapah, ada apa segala macam. Nah, ini yang saya mau katakan. Ini ada tutupnya, saudara. Ya. Wah, ini luar biasa kemuliaan-Mu Tuhan. Terlalu panas. Haleluya. Haleluya. Ya, benar. Saudara bisa lihat di sini. Ada binatang. Ya. Bahtera. Sok bayangkan, saudara. 8 orang bisa bikin gini, saudara. 8 loh. Kalau saya tanya Titanic berapa orang yang bikin, gua nggak tahu. How many people build the Titanic, gua nggak tahu. Nah. Kalau manusia punya ide, mungkin gagal. Tapi Tuhan punya ide, pasti berhasil. Gak pernah gagal. Amin. Right? Ya. Nah, dari sini saudara bisa melihat. Ini pinggir-pinggirnya ada lihat. Ada jendelanya. Bisa melihat. Gimana? Seringkali manusia juga, iblis juga selalu bilang, "Hey, look around you, lihat sekeliling kamu. Nah, ekonomi lagi parah. Ini lagi begini, ya lagi susah. Oh, ini begini." Apa semua? Iblis selalu ngomong, "Look around you, look around you." Ya? Atau apa? Look inside. Minggu kemarin kamu ngapain? Bulan kemarin kamu ngapain? Terus aja. Itu iblis. Bikin apa? Bikin kita pusing. Bikin kita distress. Bikin stres. Lihat keadaan di dunia ini makin, mana ada saudara zaman sekarang. Kalau saudara lihat news gitu, saudara, semua ngomongnya pasti jelek semua. Meskipun ada yang bagusnya ada. Ya. Jadi soalnya si iblis itu memang selalu maunya gitu. Oh, lihat lu around you, lihat aja sekeliling kamu. Dan juga dia bilang, lihat dalam kamu. Minggu kemarin kamu ngapain? Tahun kemarin kamu ngapain? Terus ya, jadi condemnation. Jadi merasa tertuduh dan tertuduh dan tertuduh dan tertuduh dan tertuduh, saudara. Itu iblis. Tapi kenapa kita harusnya memandang, look forward, pandang Tuhan? Amin, saudara. Kalau kita memandang Tuhan, biar Tuhan berjalan dengan kita. Amin, saudara. Right? Oke. Nah, ini ceritanya Nabi Nuh, saudara. The next picture-nya. Nah, ini di Kentucky dibikin, saudara. Benar. Shopping mall. Shopping mall, iya betul. Dalamnya tuh shopping mall. Dalamnya katanya ada apa? Dinosaur atau apa segala macam, saya juga nggak tahu ya. Ya ikut bi. Ya. Tapi luar biasa, saudara. Yang dimana binatang biasanya saling memakan, tapi di Bahtera Nuh itu damai semua, saudara. Peace man gitu ya.
Mungkin aja misalkan kucing sama anjingnya peace man, peace gitu. Ya, yang biasa ribut mulu loh. Singa Ya. Atau singa, atau cheetah, masanya makan gisel, gisel ya, atau apa tuh yang merusak tandukan gitu loh. Ya, mungkin ini waktu dibakar sama peace man, peace. Ya, soalnya because you eat me, ya udah gua nggak ada lagi gitu loh. Peace gitu. Di situ doang jadi. Ya, alright. Sampai dibikin Bahtera Nuh, exactly, ukurannya tepat sekali katanya, dibikin percis sekali. Dan waktu setelah dibikin ini, saudara, benar dibilang exactly ukurannya hampir sama dengan Titanic, hampir sama dengan Titanic. Nah, kalau coba ditanyain lagi, orang yang waktu buat ini berapa orang? Nah, makanya saya nggak ada firman Tuhannya bilang yang membuat Bahtera itu 8 orang, ya, nggak ada dibilang gitu. Tapi can you imagine bagaimana Tuhan yang luar biasa sanggup memakai yang 8 orang ini, kalau memang benar. Amin, saudara.